pada hari ini. Jadi langsung saja Piala Arena, mana suaranya? Si semangat ya. Ini dia harus semangat membara. Dan gue udah lama sih gak ngeliat gameplay Hellcard. Mungkin kalau dulu kita tahu dia akan nempel terus di gold lane. Dia akan poke match up-nya. Tapi kayaknya sekarang variasinya lebih luas lagi deh. Iya mungkin kalau kita ngomongin sekarang ya terutama dari Baloy. Karena emang dari optionnya juga dia masih belum langsung bergerak ke area yang kita tuju tadi. Dan lebih memilih untuk mengganggu mid lane. Hampir loh. Lumayan. San sudah gak ada flick. Di judul. Iya beda-beda cerita juga sih anyway. Kalau dari emblem weapon master yang dipilih sama Baloyski ya. Ini tentu akan lebih berasa juga di early game seperti ini. Oke. Sementara sekarang Kenzinski akankah terjebak. Tapi masih ada daya dan upaya yang dia lakukan. Hanya saja Spear of Misery tadi menancapkan Kenzinski. Namun dengan vengeance yang dia punya, santai. Ini pattern yang berani banget tapi Keyboy low banget. Gak ada finishing harusnya. Tapi salah jalan. First blood. Make it. First blood berhasil diamankan. Yap, dan sekarang coba lihat. Kairi akankah hal yang harusnya dia milikin akan bisa diambilkan. Tapi Main Kids gagal. Wow, gagal namun menyisakan sedikit HP saja di dalam tubuhnya. Ya masih menang adu retribution ya karena pasiennya benar-benar datang di timing yang tepat. Dan sekarang tinggal menunggu Yentri untuk mendapatkan level yang keempat tapi diganggu banget bahkan. Oke, dan sekarang ada sebuah lompatan begitu baik. Namun Quicksand Guard dan juga Keyboy Flicker selamat sejauh ini. Dua player harus mundur ke area yang jauh lebih aman dan Turtle menunjukkan wujudnya. Langsung di setup loh. Mereka sama-sama gak punya retribution walaupun sebentar lagi ada. Dan jangan lupa power dari Suyo. Retribution akan lebih unggul. Yap, dan gangguan sudah langsung diciptakan oleh Lutfi-nya. Gagal untuk bisa bertahan bahkan tuh sekarang. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi sebuah pukulan begitu berarti tadi. Yentri cukup terlambat namun itu para pemain. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Baloy. Baloy tertangkap basah. Baloy menciptakan poin lagi untuk Onyx. Terlalu nekat tadi dan akhirnya Onyx mereka unggul dari objektif, mereka unggul dari segi point kill. Jangan lupa early game mereka gold lane-nya masih belum terlalu bisa aksi. Jadi space yang dikasih oleh Onyx ini udah bagus banget. SOD percobaan untuk purple buff ya ternyata. Kelra juga tadi sempat di push back sama pergerakannya Kenzinski. Tapi ya balik lagi karena flying cloud jadi lebih mudah untuk bisa kembali ke area dari laningnya. Ya lebih mudah juga denger Papulung anti Onyx ya. Di belakang kita sudah mulai bernyanyi lagi. Nyanyi terus paduan suara terus. Teamfight bahu Dan teamfight terjadi, coba lihat Sans mengejar. Belum ada tentakan yang berbeda. Baloy kembali menjadi korban kali ini. Ini bisa dibilang awalnya fail loh. Dari Hellcard-nya di top lane. 1v1 situation. Yentri gagal. Mundur ke area outer turret-nya lagi. Pasti bakal terganggu ya karena banyak dash ability yang bisa digunakan oleh Sora. Sehingga Lutfi akan lebih leluasa untuk bisa melakukan balasan. Apalagi dengan shield yang dia miliki, sustainability-nya bakal semakin lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ini udah kelihatan banget Kairi dengan Molten Essence mau nabrak banget pokoknya. Jadi ambil 2 buff, langsung bantu. Antara mungkin gold lane. Yep, dan Baloy pergi. Shadow Transition banget tuh sekarang. Coba lihat dan Rifle langsung dikeluarkan. Tapi Baloy belum bisa mendapatkan hasil apapun. Dan sekarang Baloy malah dalam keadaan yang cukup terancam. Buang Flicker, buang Dark Nightfall juga dan Kairi hadir sekarang. Oke, hampir saja make it. What happened? Baloy mengantarkan damage namun belum begitu berarti sepertinya. Timing Kairi masuk emang bener-bener tepat sasaran banget ya. Udah gak ada Fury of the Phoenix, gak ada Dark Nightfall juga. Di semua utility udah benar-benar dibuang. Onyx benar-benar punya timing yang bagus barusan. Tapi ya sekali lagi kita harus melihat bagaimana percobaan yang tadi dicoba oleh Aboy tapi masih belum maksimal karena emang dari keadaan turtle pertama mereka kalah. Jadi masih butuh banget damage. Dan seperti yang Lim bilang tadi, early-nya lumayan fail dari Baloy. Jadi nggak yang benar-benar bisa menguasai area sungai dengan bebas. Yep. Karena dari area turtle sendiri terlihat ya, Lutfi masih sendirian di area mid. 2 melawan 2 tadi cukup santai terlebih dahulu dan sekarang Yentri hampir saya tadi menciptakan sebuah momen namun mundur lagi. Ini nggak terimaan ya Kibo ya. Dia nggak mau darah dia doang yang berkurang. Harus dipok balik dan kembali set up. Turtle kedua. Ya dan Sans hampir saja. Tapi Yentri tadi mencoba untuk bisa mengejar Sans. Tapi Sansnya selamat menuju ke area dari outer turret. Dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Bekin. Namun Yentri-nya terjebak. Lutfi-nya coba lihat. Begitu menggila. Dan ada Spear of Destruction. Lutfi-nya pun berhasil selamat. Sebentar sekarang Kerla sudah jadi kena pertempuran. Spear of Misery tadi connect karena 2 player. Dan Baloy berhasil mendapatkan Sans. Kerla
berhasil bertahan. 3-3. Yap, tersisa 2 ya Lutfi dan Kelra nih. Tadi hadirnya Kelra ternyata masih belum bisa membuat perubahannya signifikan deh. Ya, seperti yang kita bilang kalau misalkan di sini gold lane dari Onyx lumayan weak lane dengan Moskov, mainnya akan lebih menunggu waktu terlebih dahulu. Tapi Geek Fam memanfaatkan hal tersebut ya, 5 lawan 4 team fight. Yang sebenarnya lumayan untung buat Geek Fam-nya. Karena mereka menang di adu ototnya. Mereka menang jumlah juga. Dan Baksha dari Kairi juga shutdown ya di sini. Otomatis bakal lebih membuka potensi untuk Geek Fam. Pelan-pelan ingin menguasai mid game-nya. Wah, Baloi udah semuanya, mau setebel apapun juga pasti dimajuin. Hei, Shadow Treasure masih berhasil kabur. Sebentar sekarang Kenzie langsung berhasil ditabrak. Dan sekarang Dadan Ball. Lutfi down, tapi Kenzie pun harus menjadi nilai tukar. Dan sekarang Baloi masih berusaha untuk bisa mendapatkan dirinya. Tidak bisa Baloi, Anda tertangkap basah. Pertukaran yang lagi-lagi kurang adil ya. 1 ditukar 2, gold lanernya hilang. Vision yang dibukain dari tadi memang bagus banget sama Onyx. Kayak Keyboy-nya bisa mantau terus. Dan tetap galak ternyata Hellcard-nya Baloi. Iya, tetap ya cari orang pokoknya. Dengan apapun nih trade yang mau didapatkan. Tapi ya sekali lagi 2 tukar 1. Untung buat Onyx-nya walaupun dari Geek Farm menang di Teamfight Turtle. Tapi mereka harus maintain dulu nih keuntungan yang mereka punya. Jangan sampai nanti Onyx tetap selalu dapetin trade yang lebih menguntungkan. Ya tapi ini untuk goalsnya ya. Di menit segini masih under 1000 tuh udah bagus banget sih untuk kedua sisi gitu kan. Cuma kalau di boss scaling terlalu lama, Moskov ini bakal jadi PR nih. Ya kecuali mungkin Baloi nemuin angle-angle yang bagus ya untuk nyerang Kelra langsung direct attack gitu. Dia sehingga nanti dia bisa instant kill. Karena kita tahu seberapa tingginya damage yang bisa dihasilkan oleh Baloi ketika emang dia menargetkan satu terutama di belakang. Ingat Weapon Master emblemnya. Dan kita tahu ya bagaimana kenekatan dari Baloi itu sendiri. Sekarang coba lihat. Sudah langsung dibuka begitu saja. Pertempuran kembali terjadi di area turtle-nya. Hei, dia akhirnya masih berhasil selamat. Keyboy masih mencari celakan seperti apa lagi. Dan sekarang itu dia lompatan yang langsung diciptakan. Sementara Make It dipukul mundur jauh banget. Berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masuk ke dalam area base sendiri. Sans hampir saja bisa menangkap. Tapi Sans malah masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Geek jauh lebih dalam. Belum ada yang tumbang satu pun. Dan kembali setup karena Turtle. Dan kayaknya Geek Farm udah gak bisa kontes lagi. Dikasih free-free. Ya. 2 tukar 1 sih, balik lagi untuk Turtle-nya. Nah, Baksha sangat-sangat tunggu di early game. Tuh lihat. Sabar. Itu korban salah tombaknya sakit banget. Iya, terus. Kedetek soalnya. Iya. Ya, jadi mau gak mau harus lebih safe mainnya. Tapi ya, sekali lagi Onyx mendapatkan keuntungannya. Tanpa adanya kill sekalipun mereka dapetin objektif yang cukup. Dan Kairi mau tetap essence yang dia langsung jadikan Curse Helm. Sekarang langsung ada Chassis Pauldron. Tapi kan bang, gak ada attack speed. Iya, untuk anti burst-nya aja, biar dia lebih sustain dalam team fight besar nanti. Ya, cuman dari Y3 sendiri belum ada momentum yang emang dia bisa menciptakan sebuah, apa ya? Dari tadi kelihatannya juga thunder terus kan? Thunder terus, iya. Cari damage. Mungkin memang job desk dia kejar Sans. Bisa jadi kan, karena ya tugas masing-masing balik lagi. Sementara bisa kita sering lihat juga dari Sora adalah bagaimana dari efek sisi yang dia miliki. Nah, sekarang 1v1 situation. Hei. Buset. Pas gitu ya. Pas banget ya timingnya. Yap, dan Dark Knight Fall langsung dikeluarkan begitu saja. Tidak ada yang terjadi. Gak bisa ada Kairi tadi di tengah. Jadi gak potensi lah untuk ditabrak. Dan lihat Y3 di zoning habis-habisan sama Lutfi. Tapi penguasaan landingnya Geek bagus juga nih, Be. Ya, balik lagi ya. Mereka cari trade yang memungkinkan. Ya, contohnya mereka langsung ke bawah dan SOD. Hei, SOD-nya. Nancep karena dari Kenzinski. Dan sekarang Baloi masih berhasil selamat. Tapi Baloi ya tidak ingin pulang secara langsung, tabrak dulu, tombak dulu sekali. Kairi. Malah Kenzinya berhasil langsung ditangkap, Vengeance diaktifkan dan itu pun tidak memberikan impact apapun. Sakit banget ya. Dia bloody retribution juga tadi ditabrak. Damage-nya cukup. Ntar lihat Baloi dia hanya bisa bayangin sekarang. Oke, dan Baloi Shadow Transition. Santai. Ya, skirmishnya terlalu banyak dan lagi-lagi trade-nya didapatkan oleh Onyx dengan push bagian bawah. Sans! Bikin kaget dan Baloi mau tidak mau. Loh Sans? Hey. Tapi dia buang spell juga ya. Mau gak mau dia buang ulti, buang spell. Dan masih split push ternyata metode dari Geek Farm untuk sekarang. Memang gamenya ngagetin. Lebih ke nyari trade juga Pak Bulung karena Geek Farm gak mau kalah dari segitu red juga. Karena kan mungkin akan ada timing ketika SOD-nya gak connect. Tapi dari tadi kita bisa bilang Kelra hitnya sangat-sangat on point sekali dari SOD. Yap. Jadi kayaknya kita expect aja kalau misalkan team fight-nya bakal jadi 5 lawan 5. Dan Geek Farm harus cari pick off dulu nih. Sebelum mereka emang pengen make sure kalau Onyx bakal rugi di dalam team fight besarnya nanti. Udah pasif, Cetiannya. Aboy bisa jadi target sekarang karena Lord juga udah mulai ditarik. Harusnya vision mereka juga lumayan sama nih. Tapi hati-hati adu retribution
Kairi ini nggak under level loh. Ini Baxi yang beda nih, levelnya sama. Oke, dan akan seperti apa lagi karena sekarang Baloy di bawah mundur terlebih dahulu menuju ke arah yang jauh lebih aman. Reset. Di sebuah reruntuhan dari outer turret. Bisa jadi set lagi ya. Dan Yap. oh my god. Oke, make it selamat. Sementara sekarang Aboy menjadi target. Wah. Coba lihat. Dan semuanya pun langsung all in menuju ke dalam area tersebut. Tapi masing-masing dari mid laner pun udah langsung menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Yetri bersinar. Satu ada di top volley tapi ternyata Kelra tidak tersentuh Baloy. sama sekali. Dan sekarang dari Baloy aja mencoba untuk bisa mendapatkan arah Kimo-nya pun masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan dia oleh Make It-nya. Mencoba untuk bisa mencari tempat yang jauh lebih aman karena inner turret pun sudah tidak ada lagi. Tapi ada Kelra berhasil menggagalkan kepulangan dari Make It. Dijepit tadi untungnya ada Magic Blade ya. Tadi sekitar ya damage nanggungnya Suyo jadi ketutup. Dan sekarang Lord harusnya dapat sih. Ya tapi burst yang mengerikan dari My Kids barusan untungnya. Hanya nge-trigger efek shield dari Kelra dengan Magic Blade SOD lagi dikejar. Waduh, diajar lagi dan Aboy hanya mengantarkan diri dari Yetri. Mencoba untuk bisa membabar habisnya shutdown pun tercipta. Setidaknya mereka berhasil langsung yang mendapatkan karena dari Kelra. Tapi pertempuran terus-terusan Wah, ini terjadi di area mid. pertukarannya nggak adil sebetulnya. Agak nekat tapi Baloy. Oke, hidup terornya tadi mencoba untuk bisa lompat. Wah, Untuk benar. sekarang dan Devolnya. Hei, Lotbi menjadi sebuah pagar yang begitu mengerikan. Masuk tadi ya. Turret pun diterobos. Sekarang levelnya sama. Kairi, Retribution. Wah. Dapat lagi. Dapat lagi ya, agak nekat tapi oke. Karena jujur, gerakan barusan bener-bener gerakan yang dapetin highlight banget. Untungnya trade-nya masih aman lah ya. Karena Yetri juga ketukar. Aboy bener-bener kayak nggak dikasih sedikit pun celah untuk farm. Ini Waduh, orange buff-nya dilepas. Baxi Make it. 15 duluan ini. Ini sekarang Baloy mau nge-hidden terornya udah mikir banget gak sih ini? Udah Mau pasti. lompatnya kemana gitu, Prof? Kayak targetnya nggak ada yang optimal ya. Kayak Kelra, aduh Kelra, Rose Gold lagi nih sekarang nih. Aku mau nge-hidden teror ke siapa ya? Range-nya juga jauh kan dari Kelranya kan. Gak gampang untuk kena lah. Sementara balik lagi ngeliat dari level sih. Ini agak unik ya. Kita tahu jungle tank biasa ketinggalan level. Yang ini enggak, 15 duluan kok. Karena Baxi adalah Kairi dan Nabrak Kairi nih. adalah Baxi ya. Nabrak kah? Oke. Kairi berhasil langsung terisa, berhasil langsung ditarik ke arah belakang dan sekarang Kairi berhasil langsung didapatkan pula masuk ke dalam base turret tadi. Ya terlalu jauh tadi dan gak possible buat di backup. Gue rasa mereka gak punya counter setup yang pasti. Ditambah dengan landing mereka juga yang udah rapi sekarang, Be. Ya, langsung ya. Bermain dengan 3 lane. Dan Onyx juga seperti biasa kalau kita ngomongin soal maintain keuntungan, mereka pasti bakal cari pick off. Tapi dari tadi Geek Farm-nya juga bermain dengan map. Modified Oke, dikeroyok. Hei, Lutfi. Bisa ada selamat Lutfi. Flicker. Mencoba untuk bisa memancing. Dan ada satu Spear of Destruction tadi masih miss. Belum bisa Baloy. ada sekarang Baloy dan Nightfall-nya. Oh, miss. Hidden terornya miss. Bahkan tadi ada satu dan gol yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi setidaknya Daily Poisoner yang memang tadi tidak kena Lim. Dibayarkan secara langsung. Iya, lompatannya gak kena memang, tapi point kill tetap didapatkan Lutfi dan Sans menjadi korban. Pertukaran karena Make It cukup bahaya, tapi seenggaknya poinnya masih didapetin. Terdetect sepertinya Keyboy. Masih belum ada informasi di mana Baloy berada. Oke. Wah, mereka nekat banget dong. Untuk sekarang gimana Aboy nasibnya, dan Aboy hanya bisa mengantarkan nyawa ada Kairi. Buset. Masih berdiri kokoh. Begitu kuatnya. Bahkan sekarang Kerla pun hadir. Akankah mereka sanggup untuk bisa mendapatkan Kerla? beberapa player dimiliki oleh pemain-pemain dari Onyx. Karena sekarang Kerlanya pun tidak tersentuh dan Baloy jadi tempat berbeda mencari satu target utama yang berhasil langsung dilumat habis. Selesai. Abad player dan Begin sendirian. Ada Spear. Objek memang konek pula. Lo make it. Dan Lari. make it. Gak bisa. Selesai. Wow, SOD yang sangat-sangat agresif. Udah terbaca sepertinya purple buff akan diambil dan gak ada korban satupun dari Onyx. Iya, bahkan purple buff-nya diambil sama Kelra anyway. Wipe out dan langsung dihajar Aboy Fury of the Phoenix. Siap, dan Aboy hanya sendirian. Bisakah Aboy menang hingga rekan-rekannya pun hadir. Tapi Aboy tidak bisa. Oh, no. Wipe out tercipta. Hanya dengan satu gerobak saya. Bisakah mereka langsung menutup game yang pertama ini. Namun di tempat berbeda ada satu besar berhasil langsung dihancurkan karena Kerra tidak tersentuh Baloy? sampai sekali. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi Baloy down. Kerra begitu mengerikan di bagian belakang hingga dengan begitu banyak yang balik clear. di bagian depan.
Kelra tidak tersentuh. Masih bisa di clear, wave selanjutnya pun hadir. Lihat, gerakan dari Onyx gak mau mundur. Gak mau mundur, mereka punya beberapa beton yang bisa membuat benteng yang begitu mengerikan. Dan Yetrinya pun langsung dipukul Bodorika sekarang. Yetrinya down, base-nya Diluman habis. Itu